Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Makanlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini akan jadi berkah. Buta sejak lahirnya artinya apa? Berarti dia tidak pernah melihat terang. Dia tidak pernah melihat dunia ini ketika dia ada di dunia yang terang. Ketika dia ada, segala sesuatunya ada. Jadi kadang-kadang gini, dalam kehidupan kita ada banyak yang kita tidak bisa lihat, ya kan? Padahal itu ada di sekitar kita, ya. Nah, itu dikatakan itu buta sejak lahir. Sama sekali kita nggak pernah tahu, ya. Saya langsung ke perenungan, ya. Jadi banyak hal yang terang itu, sesuatu yang terang itu, banyak di dunia ini, banyak orang yang tidak mengalami terang. Apalagi situasi saat ini, dunia sedang di dalam kegelapan. Banyak orang dunia yang dia sejak lahir, sejak dia masuk dunia, tidak pernah melihat terang, ya. Terang itu siapa? Nanti kita baca, ya. Yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ya, jadi ada, waktu itu ada. Ya, seperti di tanah Jawa ini banyak pendapat-pendapat, banyak orang, wah dulu soalnya waktu lahir dia diperlakukan seperti ini sehingga dia mengalami ini. Jadi di sana pun juga berlaku seperti itu. Banyak paham-paham pada zaman itu, oh, orang tuanya melakukan sesuatu hal yang berdosa misalkan, sehingga anaknya lahir cacat, sehingga anaknya lahir buta. Itu banyak terjadi seperti itu. Dan itu memang diyakini sampai sekarang pun, bahkan di tanah Jawa, di Indonesia pun juga sama. Ada kutuk-kutuk yang mengikuti akibat perbuatan orang tuanya, akibat perbuatan saudaranya yang punya hubungan darah seperti itu, ya. Nah, tapi di ayat 3 jawab Yesus katanya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi sesuatu yang real, sesuatu yang dunia akui, sesuatu yang dunia anggap itu benar, ya, sehingga mengakibatkan kehidupan seseorang itu hidup di dalam kutuk, mengalami kebutaan seperti dia, sakit penyakit sejak dia lahir, ya kan? Itu bisa terjadi dan itu kenyataan. Tetapi Yesus cuma ngomong gini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Artinya apa? Jangan lihat itu lagi. Itu kata dunia seperti itu, ya memang itu seperti itu. Seperti saat ini, dunia sedang mengalami kegelapan, dunia sedang mengalami pandemi corona, dunia sedang mengalami hal-hal yang buruk, yang itu menghimpit kita, yang membuat iman kita goyah, yang membuat kita ini kehilangan pegangan, kehilangan kepercayaan, ya, itu kenyataan. Tapi Tuhan mau kita tidak melihat di situ. Tuhan mau berkata, ini pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, di dalam Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan. Jadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini akan berlawanan dengan kenyataan. Nah, kita pilih mau percaya mana, kenyataan, atau kita mau pilih pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan. Nah, ini pilihan kita. Tapi Tuhan mau ini akan ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Jadi apapun kondisi kita saat ini, kita harus percaya
bahwa akan ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui kondisi seperti itu. Kondisi yang tidak nyaman, yang tidak enak bukan berasal dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang tidak baik itu berasal dari dunia. Yang baik hanya berasal dari Tuhan. Amin. Jadi kondisi seperti ini bukan dari Tuhan. Kondisi yang tidak nyaman, ada tekanan, kebingungan, keresahan, sakit penyakit, itu bukan berasal dari Tuhan. Tetapi Tuhan siap melakukan pekerjaan-pekerjaannya atas kondisi seperti ini. Siap menolong hidup kita, siap melakukan mujizat, siap menguatkan kita, siap menanggung segala sesuatunya untuk hidup kita. Amin. Nah, ya apa dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi terang dunia siapa? Yesus. Terang dunia Yesus. Maka dikatakan selama masih siang, selama Yesus ada, selama aku masih di dunia nih, ya kan? Nah, ayo kita mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Bapaknya yang mengutus Yesus. Nah, sekarang Yesus di mana? Pertanyaannya. Ya, Yesus di mana? Dikatakan di firman Tuhan, barang siapa yang mengikatkan dirinya kepadaku, dia menjadi satu roh dengan aku. Yesus berkata seperti itu. Artinya apa? Ketika kita mengikatkan diri kita, percaya kepada Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi satu roh dengan Dia. Nah, kalau kita ini satu roh dengan Dia, berarti Yesus di mana? Yesus di dalam kita, menjadi satu roh. Artinya apa? Terang itu ada di dalam diri kita. Nah, kalau terang itu ada di dalam kita, berarti kita tidak akan mengalami yang namanya tadi malam, kegelapan, tapi kita mengalami siang. Ya. Artinya melalui siang kita nggak diam aja, oh enak, berarti aku tenang-tenang aja. Ya, memang kita tenang, kita damai sejahtera, kita sukacita. Tetapi ada satu pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama dengan Dia. Amin. Yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa dinyatakan, ya, dinyatakan. Kalau Yesus dulu mengerjakan pekerjaan Bapa, saat ini kita menyatakan pekerjaan Yesus yang sudah selesai di dalam dunia. Ya, kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Ya. Nah, setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengadu ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Bayangkan, ya, di zaman itu meludah itu suatu hal yang sangat hina. Ya, Yesus itu lagi menghina orang itu. Apakah benar dia lagi menghina? Ya. Ya. Tuhan meludah, sebenarnya Tuhan bisa aja menjamah seperti yang lain, atau hanya cuma bilang aja, ya kamu melihat, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Tetapi Yesus meludah di tanah, lalu mengoleskan pada orang buta lagi, lalu Dia suruh membasuh matanya, ya, di kolam sulam. Ya. Dan padanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam sulam. Sulam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Yang sebenarnya terjadi, dia masih belum sungguh-sungguh melihat, masih harus dijamah lagi. Kenapa Yesus harus meludah dan mengambil ludahnya dengan tanah itu dioleskan kepada matanya? Pada banyak cara yang sebenarnya bisa dilakukan Yesus. Ya. Artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita tidak bisa batasi. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita tidak bisa atur. Oh, harus gini Tuhan, harus sesuai dengan keinginanku, harus sesuai dengan kehendakku. Yang enak tuh seperti ini Tuhan. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kita harus merendahkan diri kita. Kadang-kadang kita harus mau diperlakukan dengan gak enak. Tetapi kita bisa menerima itu semua, dan itu terjadi mujizat dalam hidup kita. Amin. Ya, kita gak bisa membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya bisa menerima saja. Menerima apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya. Pekerjaan yang paling hina pun kita nggak bisa lakukan. Orang buta itu suruh meludah, mengasihi itu juga belum tentu dia bisa lakukan.
untuk menyembuhkan dia. Tetapi apapun Tuhan bisa pakai. Apapun yang paling hina, yang paling tidak dianggap di dunia ini, Tuhan bisa pakai. Ya, kemudian dia suruh membasuh matanya di kolam siulan, yang artinya yang diutus. Ya, semua bicara masalah pengutusan, semua bicara masalah pekerjaan Tuhan yang harus diselesaikan. Semuanya bicara masalah sesuatu yang harus kita lakukan setelah kita menerima dia. Setelah kita menerima dia. Jadi bukan kita melakukan sesuatu untuk kita bisa sembuh, bukan kita melakukan sesuatu untuk kita harus bisa selamat. Bukan. Itu semua sudah dikerjakan sama Tuhan. Tapi justru karena kita sudah diselamatkan, justru karena kita sudah diberi kebaikan, justru karena kita sudah diberi kasih yang tidak terbatas dari Tuhan, justru karena kita sudah diberi rohnya dalam hidup kita, maka kita melakukan sesuatu. Itu dikatakan perbuatan-perbuatan iman. Nah, perbuatan iman itu apa? Yaitu perbuatan roh, buah-buah roh. Buah-buah roh yang akan muncul dengan sendirinya ketika kita melekat dengan dia. Jadi perbuatan iman, perbuatan roh itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Karena apa? Kalau buah pohon itu kan berbuah dengan sendirinya selama dia melekat. Ya, kalau kita melekat dengan Tuhan, otomatis buah-buah itu akan keluar dengan sendirinya dari hidup kita. Yang penting kita menyediakan hidup kita untuk dia pakai, untuk dia utus. Saat ini semua tanpa persiapan juga kita kasih tahu. Tapi ternyata apa? Ternyata di sini Tuhan mau pekerjaannya dinyatakan di tempat ini. Amin. Ya, Tuhan mau pekerjaan-pekerjaannya disaksikan di tempat ini dan semua orang mengalami apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, tapi di ayat 8 dikatakan, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata benar dialah ini, ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia orang itu sendiri berkata benar, akulah itu. Kata mereka padanya, bagaimana matamu menjadi melek? Ya, jawabnya orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata padaku, pergilah ke siulan dan basahlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku aku dapat melihat. Nah, inilah kekuatan dari kesaksian. Tuhan mengerjakan pekerjaannya dalam hidup kita, kita hanya menerima, ya, kemudian kita berikan hidup kita untuk bersaksi. Bersaksi di dalam kehidupan kita, orang lain melihat kita berbeda dengan sebelumnya. Loh, dia dulu buta, dia dulu tidak melihat. Ini orang lain jangan-jangan. Kadang-kadang orang paling dengan kita, hidup kita. Dulu dia ini penjahat, dia dulu brengsek, dia dulu perkataannya kotor. Tapi luar biasa ya, sekarang kok berubah. Siapa yang bisa merubah itu? Nah, pekerjaan itu yang akan dinyatakan. Itu karena muncul karena buah-buah roh di dalam hidupnya. Ya. Sehingga orang bisa merasakan buah itu dan mereka bertanya, tanya apa? Lalu mereka katakan, di manakah dia? Ya, ayat 12, jawabnya aku tidak tahu. Di manakah dia? Artinya apa? Yesus tidak bersama dengan orang buta itu lagi, tetapi orang melihat Yesus, melihat perbuatan Yesus di dalam hidupnya. Nah, saat ini orang tidak bisa melihat Yesus, tetapi melalui hidup kita pekerjaan Tuhan dinyatakan. Melalui hidup kita Yesus dinyatakan. Amin. Nah, mulai hari ini ayo kita mulai menyatakan pekerjaan Tuhan yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Amin.